Salam, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Selasa 9 Februari 2020. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini itu terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari terlebih dulu kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Di pagi hari yang indah kami meluangkan waktu kami sejenak untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami semua untuk bisa melakukan firman-Mu ini di tengah kehidupan kami di dunia ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE terambil dari Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Yang demikian bunyinya di bawah judul Perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Ayat yang ke-35. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebenarnya konflik merupakan hal yang paling ditakuti manusia dalam berelasi dengan sesamanya. Namun, tak bisa dihindari bahwa konflik adalah bagian dari dinamika kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini. Memang banyak orang memilih menghindari konflik agar dapat diterima dalam masyarakat maupun dalam sebuah komunitas. Nas Alkitab hari ini memperlihatkan kepada kita yaitu konflik antara Paulus dan Barnabas. Mereka berselisih pendapat tentang siapa yang hendak diajak untuk mengunjungi para jemaat yang sudah lama mereka tinggalkan, untuk melihat bagaimana keadaan jemaat, bagaimana keadaan mereka di sana. Itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-36. Barnabas ingin mengajak Yohanes yang disebut Markus pada ayat yang ke-37. Tetapi Paulus menolaknya. Menurut Paulus, Yohanes tidak bisa diajak bekerja sama. Lagi pula ia meninggalkan tugas pelayanan yang diberikan kepadanya. Itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-38. Puncak konflik Paulus dan Barnabas itu menyebabkan keduanya harus berpisah. Mereka berketetapan untuk menunaikan tugas pelayanan di tempat yang berbeda. Barnabas tetap membawa Yohanes
yang disebut dengan Markus, mereka berlayar ke Siprus pada ayat yang ke-39. Sedangkan Paulus akhirnya memilih Silas pada ayat yang ke-40 untuk mengelilingi Syria dan Kilikia, itu pada ayat yang ke-41. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang diberkati dalam Yesus Kristus, jika diperhatikan secara objektif, suatu konflik tidak selalu berakhir negatif. Ada hal positif yang bisa diambil dari konflik Paulus dan Barnabas, yakni dalam hal pelayanan. Mereka masing-masing melayani di tempat berbeda. Dengan begitu mereka dapat menjangkau lebih banyak jemaat yang sudah lama tidak dikunjungi oleh mereka. Sekalipun konflik terjadi dalam relasi Paulus dan Barnabas, namun pelayanan harus tetap berlangsung. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan terkadang memakai konflik di tengah kehidupan kita, di tengah kehidupan orang percaya, untuk menyatakan rencananya. Konflik jika berakhir dengan baik akan membangun soliditas. Konflik membuat kehidupan pelayanan Paulus dan Barnabas menjadi lebih dinamis kalau kita melihat, dan memunculkan kreativitas baru. Karena itu jangan dendam saat ada konflik. Hanya dengan hikmat Tuhan kita mampu melihat sisi baik dari konflik masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, dengan hikmat-Mu memampukan kami untuk melihat sisi baik dari konflik, dari masalah yang kami hadapi. Firman-Mu sudah kami dengar, ajarkan kami untuk mempraktekkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ketika ada konflik, ketika ada masalah kehidupan dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, bahkan dalam pelayanan kami, hanya dengan hikmat-Mu kami bisa melihat sisi baiknya. Mampukan kami untuk terus mengandalkan Engkau, agar kami tidak cepat menghakimi Tuhan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini pula ya Bapa, hamba-Mu berdoa buat rekan pelayanan kami, Pendeta Wanti yang melayani di jemaat di Rumbakung. Kiranya Engkau memampukan hamba-Mu dalam segala tugas dan pelayanannya. Berikan selalu hamba-Mu kekuatan, kesehatan, bahkan kesanggupan untuk menjalankan tugas panggilannya. Berkati keluarga hamba-Mu pun jemaat yang ia layani. Tuhan, Engkau berkati segala usaha dan pekerjaannya. Mereka masing-masing, penetua diakon, Engkau kiranya memberkati, sehingga mereka Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi jemaat yang ada di Dirung Bakung. Bapa, kiranya Engkau juga memberkati kami hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat kami masing-masing. Pakai kami untuk menjadi alat-Mu. Beri kami kekuatan, beri kami kesehatan, imun tubuh yang kuat, dan juga iman yang sungguh di dalam Engkau. Halaukan kami dari segala sakit penyakit. Kiranya bilur kuasa darah-Mu kami dihalaukan dan dijauhkan dari hal-hal yang merugikan. Sepanjang hari kehidupan kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.